Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah setia sampai akhir. Sekali lagi, setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bahkan Tuhan menginginkan kesetiaan itu kita lakukan sampai kita mati. Ada beberapa orang yang awalnya adalah orang yang sangat percaya dan benar-benar percaya, tetapi dalam perjalanan kehidupannya, karena banyak persoalan masalah, maka dia tidak lagi setia untuk mengikut Tuhan sampai pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan memiliki arti kepatuhan yang kuat terhadap janji atau kewajiban, kebenaran, keteguhan dalam kasih sayang. Itulah arti dari kesetiaan. Di dalam Alkitab, ada 3 ciri kesetiaan yang diajarkan kepada kita, yaitu yang pertama, setia pada perkara-perkara kecil. Seseorang tidak akan setia dalam perkara besar kalau ia tidak setia dalam perkara kecil. Sama halnya, tidak mungkin orang yang masih mencintai dunia dapat menyerahkan kehidupannya, nyawanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, seseorang yang dia kepada Tuhan harus mampu meninggalkan ikatan kesenangan, hiburan, hobi yang tidak memuliakan Allah. Orang percaya harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaannya. Yang kedua, yaitu tidak bersyarat. Artinya, seseorang tetap setia kepada Tuhan apapun yang harus dialami atau dijalaninya di dalam kehidupannya. Yang ketiga, kesetiaan sampai akhir. Artinya, bahwa kesetiaan itu bukan hanya di awal perjalanan kekristenan, tetapi juga pertengahan dan perjalanan akhir hidup. Tanpa kesetiaan, percuma usaha kita kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 ditunjukkan kepada kita bahwa sekalipun dianiaya dan penderitaan menimpa, kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir atau sampai mati. Kata setia yang diikuti dengan kata sampai mati memiliki arti bahwa kesetiaan itu harus dilakukan sepanjang hidup dan kesetiaan itu akan teruji ketika kita mati. Kita tidak bisa dikatakan setia jika hanya sampai pertengahan hidup kita. Tuhan butuh kita setia sampai mati. Ada 3 hal yang menyadarkan kita arti pentingnya setia sampai mati. Yakni yang pertama, kesetiaan itu adalah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kesetiaan itu membawa kita untuk menerima kepercayaan, tanggung jawab, dan berkat yang lebih besar. Ketiga, kesetiaan itu akan membuat kita menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Jika Tuhan saja setia, lalu mengapa kita tidak bisa setia? Demikian renungan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap setia sampai akhir sepanjang hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, sekalipun dalam berbagai persoalan dan masalah kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan rencana-rencana kami. Ajar kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dalam melakukan firman-Mu. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu, rekan-rekan Silversary dimanapun berada, akan melakukan beberapa aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan mampukan kami senantiasa, Tuhan berkati, Tuhan beri kami kekuatan, sehingga semua agenda kami hari ini dapat berjalan sesuai rencana-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang memiliki iman yang teguh, harapan dan kasih yang tulus. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.